Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Gunawan, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat dari SMA Negeri 1 Wanasaba. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Arthur auf der Heide mengatakan, semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Tomlinson menyatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi mengakomodir pemenuhan kebutuhan belajar murid dengan memperhatikan aspek kesiapan belajar murid, aspek minat, dan profil belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, tidak hanya murid berkembang potensinya secara maksimal, namun proses pembelajaran juga akan lebih memberikan banyak ruang bagi murid untuk membuat dan menentukan pilihan, sehingga proses belajar akan menjadi lebih menyenangkan. Karakter pembelajaran berdiferensiasi adalah lingkungan belajar mengundang murid untuk belajar. Kurikulum memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Terdapat penilaian berkelanjutan. Guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid dan manajemen kelas secara efektif. Hal-hal yang dapat dilakukan di kelas diantaranya, yang pertama, melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat dan profil belajar murid. 2. Merencanakan pembelajaran diferensiasi berdasarkan hasil pemetaan. 3. Mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Hal-hal yang dapat dilakukan adalah, yang pertama, melakukan pemetaan kebutuhan murid berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid. Guru melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid dalam memahami materi, konsep, atau keterampilan. Caranya seperti memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Yang kedua, minat belajar murid. Guru memberikan pilihan kepada murid sesuai dengan minatnya, sehingga dapat meningkatkan motivasi belajarnya. Yang ketiga, profil belajar murid. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar sesuai dengan gaya belajar, budaya, lingkungannya yang sesuai kenyamanannya masing-masing. Hal kedua yang dapat dilakukan adalah menerapkan 3 strategi pembelajaran diferensiasi secara tepat. Yang pertama, strategi diferensiasi konten. Strategi ini berkaitan dengan materi yang akan kita ajarkan kepada murid. Guru menyajikan materi pembelajaran sesuai kebutuhan belajar murid yang beragam berdasarkan pemetaan kebutuhan, baik kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Yang kedua, strategi diferensiasi proses.
Strategi ini berkaitan dengan pemahaman murid dalam memaknai materi dengan cara mengembangkan kegiatan-kegiatan yang bervariasi dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, strategi diferensiasi produk. Strategi ini berkaitan dengan hasil atau tagihan pembelajaran baik berupa karya murid seperti praktek baik, dalam bentuk video, dalam bentuk gambar, ataupun dalam bentuk tulisan, serta lainnya. Hal ketiga yang kita dapat lakukan adalah melakukan asesmen secara berkelanjutan, seperti asesmen formatif maupun asesmen sumatif dengan memperhatikan strategi yang kita pilih. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Hal-hal yang dapat kita lakukan adalah untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Yang pertama, setiap murid difasilitasi untuk mengembangkan potensi terbaiknya. Yang kedua, memberi keleluasan kepada murid untuk meningkatkan potensinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Bagaimana kaitan antar materi dalam modul ini dengan modul yang lain? Kaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam filosofi KHD, pembelajaran harus berpihak pada murid, sesuai dengan kodrat alam, kodrat zamannya. Tugas pendidik adalah menuntun agar anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam pembelajaran, terpusat pada anak. Anak adalah subjek pembelajaran. Guru menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya anak sesuai kodratnya. Hal ini sangat relevan dengan pembelajaran berdiferensiasi, karena pembelajaran berdiferensiasi harus berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid, akomodir keberagaman sesuai dengan gaya belajar anak, lingkungan yang berbeda, kesiapan belajar yang berbeda, minat yang berbeda, sehingga potensinya dapat tumbuh secara optimal. Kaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak adalah berpihak pada murid, mandiri, reflektif, inovatif, dan kolaboratif. Sedangkan peran guru penggerak adalah mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi yang lain. Dalam pembelajaran diferensiasi, guru harus mampu mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, mengakomodir keberagaman murid, menentukan kebutuhan belajar murid, agar strategi pemenuhannya dapat optimal. Kaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan visi guru penggerak. Guru harus memiliki visi mengenai bagaimana gambaran muridnya di masa depan. Salah satu visi guru penggerak adalah melakukan perubahan positif dalam pembelajaran yang berpihak pada murid dengan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan pendekatan inquiry apresiatif melalui strategi bagian. Kaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan budaya positif. Budaya positif di sekolah akan bisa terwujud melalui penerapan pembelajaran diferensiasi. Kebutuhan dasar siswa akan terpenuhi melalui strategi diferensiasi, baik diferensiasi konten, proses maupun produk. Melalui pembelajaran diferensiasi, terbentuk iklim belajar yang positif. Lingkungan belajar murid menjadi sangat menyenangkan, sikap saling hargai sangat menonjol. Murid merasa aman dan nyaman, baik fisik maupun psikisnya. Keadilan dalam belajar akan terwujud, karena setiap murid mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Harapan untuk tumbuh secara maksimal sesuai kebutuhan, serta guru dan siswa saling berkolaborasi, sehingga atmosfer lingkungan yang positif benar-benar terwujudkan.
Demikian koneksi antar materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.